Waalaikumsalam. Dengan Mbak Pasya ya? Ayo Mbak Pasya masuk dulu. Oke Mbak, makasih. Halo Mbak Pasya, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Hasna. Tadi tuh berangkat dari rumah. Iya, aku berangkat tadi dari rumah. Oke. Sendiri? Sendiri. Nah, sebelumnya kan udah chat ya sama saya, katanya ada yang mau ada masalah yang mau diceritain. Nah, itu boleh sih sekarang. Dan kira-kira apa yang mau diceritakan? Ada masalah apa? Ya, jadi gini Mbak, aku tuh kan bentar lagi mau KKN. Nah, sebelum kita mau KKN ini, kita kan pasti banyak prosesnya gitu ya, kayak pembuatan kelompok, terus kepanitiaan dari kelompok itu sendiri, dan pembuatan proposal, dan juga masih banyak lagi. Nah, ketika kita udah membentuk kepanitiaan gitu ya, biasalah kalau anak-anak mahasiswa kan kadang suka ada yang emang inisiatif, terus kadang ada emang yang harus disuruh-suruh dulu gitu. Nah, ketika kita memilih kepanitiaan tersebut untuk mencari ketua, alhamdulillah udah ada nih si ketua ini tuh, dia mengajukan diri gitu, katanya saya bersedia untuk menjadi ketua dalam pelaksanaan KKN ini. Nah, tapi ketika telah ketika kita berlangsung untuk pembuatan proposal dan mempersiapkan untuk KKN itu sendiri, si ketuanya ini tuh menghilang gitu. Jadi dia kayak lepas tanggung jawab gitu, dan dia juga nggak aktif gitu di grup. Nah, itu tuh bikin saya kesel gitu ya, karena seharusnya dia kan di sini udah sanggup untuk menjadi ketua gitu ya, berarti dia udah bisa nerima tanggung jawabnya, terus udah mau bersedia segala macamnya gitu ya, resiko dan apapun itu. Tapi ya ketika kita ribut-ribut dalam pembuatan proposal ini, dia malah menghilang gitu. Jadi dia kayak nggak ada muncul, iya kayak lepas gitu. Itu tuh yang bikin saya bete. Itu cara, nah setelah tadi ketuanya nggak muncul itu, nah apa yang Mbak Pasya coba untuk biar ketuanya itu kayak muncul aktif gitu? Paling mungkin gak hanya dari saya aja gitu ya, kalau dari rekan-rekan lain juga kita sering bilang, ini ayo dong, ini kan kita KKN itu sekelompok gitu ya, dan ini juga tanggung jawab bersama gitu, nggak hanya anggota-anggotanya saja, tapi perlu ketuanya juga di sini harus tanggung jawab dong gitu. Jadi kita waktu itu langkahnya itu kita ngasih tahu ke ketuanya juga di grup, ayo ketuanya kita kerjain bareng-bareng gitu. Jadi nggak cuma hanya anggota-anggotanya saja. Jadi fungsinya ketua di sini itu bukan hanya yaudah dia ngasih tugas bagian ini, tapi tidak kan. Jadi kita harus bisa buat bareng-bareng kayak gitu. Iya sih, emang baiknya karena dia yang udah mengajukan juga, dia yang udah tahu gitu, oh iya saya perannya tanggung jawabnya ini, terus harus mengayomi juga ke anggotanya. Nah itu tidak dia lakukan. Nah sebagai sebagai anggota-anggota kan, selain FAS itu banyak anggota-anggotanya. Nah itu ikut membantu kontribusi juga atau bagaimana? Nah, itu juga sebenarnya sih nggak hanya di ketua saja gitu ya, ada juga di anggota lain gitu, seperti sama nih kayak sekretarisnya, dia mengajukan diri juga sebagai sekretaris, tapi di sini juga dia sama gitu, sekretaris tapi tidak menjalankan tugas yang seharusnya, dan malah ada anggota lain gitu yang lebih kayak menggebu-gebu gitu ya, mungkin karena melihat dari ketua dan juga sekretarisnya seperti itu, jadi dia yang ayo kita buat proposal bareng-bareng aja, nggak apa-apa, mungkin ketuanya lagi sibuk atau lagi apa gitu. Nah seperti itu sih. Di situ melihat teman-teman yang lain ikut membantu juga gitu, Mbak Fasya juga kayak kesel gitu kan, dari ketuanya nggak ada, dari sekretaris yang ada, pokoknya kepanitiaan itu tuh nggak berjalan sesuai semestinya gitu. Nah Mbak Fasya sendiri udah coba kayak chat pribadi ke ketuanya, kenapa dia tidak melakukan tugasnya dan lain-lain? Kalau untuk saya pribadi sih emang belum saya lakukan gitu, paling ya hanya kayak di grup aja sih kayak gitu untuk menegurnya. Saya tuh punya kayak solusinya juga. Nah, daripada kayak dipendam aja gitu kan, nggak bakalan selesai. Nah, ada di pemikirannya Mbak Fasya, apa sih yang akan dilakukan gitu sebagai seorang ketua ketika
ketika kayak proposal terus kegiatan-kegiatan lain itu akan dilaksanakan gitu. Nah Mbak Fasya bisa bisa mengeluarkan semuanya kayak perasaan, pikiran kayak gitu, tapi di suatu ruangan tertentu. Nah nanti Mbak Fasya sendiri berperan sebagai Mbak Fasyanya, lalu sebagai ketuanya juga gitu. Seperti apa yang ingin diungkapkannya. Wah, itu sepertinya menarik ya. Jadi di sini juga saya bisa meluapkan mungkin kalau bukan proposal apa ya, kayak Perasaan iya yang perasaan belum saya yang pada. belum dikeluarkan kepada ketuanya itu. Oke sih, mungkin bisa dicoba ya Mbak. Boleh di sebelah sini Mbak. Ah iya. Nah di sini Mbak ruangannya. Nanti Mbak Fasya berperan, ada dua peran. Peran yang pertama itu Mbak Fasya sendiri, nah yang keduanya itu sebagai ketua dari tadi ya kelompok KKN-nya. Jadi Mbak Fasya bisa mengekspresikan apa saja yang dirasakan sama harusnya tuh seperti apa gitu seorang ketua itu. Mbak Fasyanya udah siap? Sudah? Boleh. Langsung saya dimulai. Kan udah ada belum untuk kepanitiaan KKN ini? Kalau belum, aku mau ngajuin diri nih jadi ketua. Ya, karena aku udah siap juga untuk jadi ketua gitu kan. Udah berani lah. Gimana, pada setuju nggak? Wih, keren nih udah sanggup jadi ketua, bener ya? Berarti kita pada setuju ya jadiin dia ketua. Setuju kan? Nah, berarti kita mulai besok ya kita bikin proposalnya. Karena kan bentar lagi juga ya udah mulai dekat-dekat KKN kan. Setuju ya? Besok kita buat proposalnya. Oke, berarti mulai besok kita udah bisa buat proposal ya. Tapi kita ngerjainnya bareng-bareng kan, jangan sampai ada yang ngerjain sendiri-sendiri atau jangan-jangan sampai ada yang ngilang nih ya kalau kita buat proposal. Ketuanya mana sih? Katanya dia yang ngajak bikin proposal, tapi kok dia nggak muncul-muncul juga? Kenapa jadi kita yang ribet sendiri? Ini kan seharusnya jadi tugas bersama, ini kan program kita bareng-bareng, terus kenapa dia bisa lepas tanggung jawab gini sih? Heran. Ya sorry, kemarin aku tuh lupa karena kemarin juga ada urusan, terus ya gitulah, maaf banget ya, tapi proposalnya udah jalan kan. Itu kemana aja sih? Katanya kita mau buat proposal bareng-bareng, tapi kenapa kamu nggak ada? Padahal kamu sendiri loh yang ngejanjiin kalau kita bakal ngerjain proposal hari itu juga, terus kita ngerjainnya bareng-bareng, tapi kenapa kamu malah lepas aja? Enak banget kamu cuma ngomong-ngomong doang, nggak mikir kamu. Ya bener-bener maaf banget deh. Sekarang apa aja yang belum biar aku bantu selesaiin deh sekarang. Beneran deh, aku kerjain nih proposalnya. Udah beres, kata siapa udah beres. Enak banget ngomong, kita kan masih banyak tau gak sih, belum bikin program perorangan, belum bikin program per prodi. Terus kamu bisa ngomong seenaknya, lupa dengan alasan ada urusan. Enak banget. Emang kamu pikir kita nggak ada urusan apa? Kita juga punya kali, tapi kita masih bisa sempetin kok buat proposal bareng-bareng. Tapi kenapa kamu malah seenaknya kayak gitu? Coba dong hargai. Emang kita di sini ngerjain nggak pakai waktu apa? Kita juga ngisi pakai waktu, pakai tenaga, mikir. Jangan seenaknya kayak gitu. Yaudah sih, percuma ya kalau penekan kita mau ngerjain bareng juga, karena ini juga yang belum tuh cuma tinggal CV, terus cuma urusan pribadi gitu ya, kayak makan CV kamu, terus program pribadi masing-masing, karena untuk yang lainnya juga udah beres, percuma. Jadi ya kalau misalkan emang kamu mau ngerjain ya tinggal ngerjain bagian kamunya aja. Oh sudah ya Mbak Fasya? Sudah Mbak Hasna. Jadi bagaimana nih perasaannya setelah Mbak Fasya meluapkan perasaan kepada tadi ketuanya? Alhamdulillah sih Mbak Hasna, setelah tadi saya melakukan dialog itu ya cukup buat saya lega juga, karena saya sudah menyampaikan kekesalan terhadap ketua ini. Ya semoga cara peran ini tuh bisa membuat manfaat gitu, kayak tadi merasa lega. Cuman kalau misalnya dari sisi selesainya gitu dalam cakupan tadi proposal dan lain-lain, itu memang harus harus komunikasi langsung dengan ketuanya sendiri gitu. Jadi Mbak Fasya bisa nggak kepikiran lagi soal itu. Gitu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Ya jadi nanti kalau misalnya perlu apa-apa lagi atau misalnya ada yang perlu diceritakan kembali, bisa kontak ke nomor saya yang sebelumnya. Oke, nanti kalau ada masalah lagi saya hubungi Mbak Hasna. Ya, boleh. Kasih. Iya, makasih Mbak. Saya antar ke depan ya Mbak. Boleh. Mari Mbak.
Buat saya kalau dulu ya, terima kasih. Iya, hati-hati di Ya, jalan. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, gimana nih? Tadi teman-teman udah lihat kan cuplikan video di awal? Kira-kira ada yang tahu nggak sih kita di sini bakal ngapain dan ngebahas apa? Oke, seperti judul yang ada di bawah, kita di sini akan membahas mengenai terapi Gestalt. Apa aja yang akan dibahas itu seperti pengertian, tujuan, lalu sasaran, dan masih banyak lagi mengenai terapi Gestalt. Jadi jangan kemana-mana dan tetap nonton sampai akhir ya. Yang pertama ada terapi Gestalt. Yang dikembangkan oleh Frederick Perls adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan. Lalu ada tujuan-tujuan terapi. Nah, tujuan terapi ini tuh sasaran dasarnya adalah menantang klien agar berpindah dari didukung oleh lingkungan kepada didukung oleh diri sendiri. Menurut Perls, sasaran terapi ini adalah menjadikan pasien tidak bergantung pada orang lain, menjadikan pasien menemukan sejak awal bahwa dia bisa melakukan banyak hal lebih banyak daripada yang dikiranya. Tujuan terapi selanjutnya adalah membantu klien agar menemukan pusat dirinya. Perls mengatakan, jika Anda berpusat pada diri Anda sendiri, maka Anda tidak harus disesuaikan lagi. Maka apapun yang lewat dan diasimilasi oleh Anda bisa memahaminya dan Anda berhubungan dengan apapun yang terjadi. Sasaran utama terapi Gestalt adalah pencapaian kesadaran. Kesadaran dengan pada dirinya sendiri dipandang kuratif. Tanpa kesadaran, klien tidak memiliki alat untuk mengubah kepribadiannya. Dengan kesadarannya, klien memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan menerima bagian-bagian keberadaan yang diingkarinya, serta untuk berhubungan dengan pengalaman-pengalaman subjektif dan dengan kenyataan. Klien bisa menjadi suatu kesatuan yang menyeluruh. Apabila klien menjadi sadar, maka urusannya yang tidak selesai akan selalu muncul sehingga bisa ditangani dalam terapi. Nah, selanjutnya ada fungsi dan peran terapis. Terapi Gestalt difokuskan pada perasaan-perasaan klien, kesadaran atas saat sekarang, pesan-pesan tubuh, dan penghambat-penghambat kesadaran. Ajaran Perls adalah kosongkan pikiran Anda dan capailah kesadaran. Jadi, tugas terapis adalah menantang klien. Dengan cara ini, klien belajar menggunakan kesadarannya secara penuh. Perls yakin bahwa keberadaan total seseorang adalah di hadapan terapis. Yang penting adalah menciptakan iklim di mana klien membangkitkan proses-proses perkembangannya sendiri serta menjadi lebih terfokus pada pengubahan kesadarannya dari waktu ke waktu. Ciri spesifik terapi Gestalt yang oleh penulis dianggap bernilai. Yang pertama, terapi Gestalt adalah suatu pendekatan konformatif dan aktif. Yang kedua, terapi Gestalt menangani masa lampau dengan membawa aspek-aspek masa lampau yang relevan ke saat sekarang. Yang ketiga, terapi Gestalt menggairahkan hubungan dan pengungkapan perasaan-perasaan langsung dan menghindari intelektualisasi abstrak tentang masalah-masalah klien. Lalu yang keempat, terapi Gestalt memberikan perhatian terhadap pesan-pesan nonverbal dan pesan-pesan tubuh. Lalu kelima, terapi Gestalt menolak mengakui ketidakberdayaan sebagai alasan untuk tidak berubah. Lalu yang keenam, terapi Gestalt meletakkan penekanan pada klien untuk menemukan makna-maknanya sendiri dan membuat penafsiran-penafsiran sendiri. Lalu yang terakhir, dalam waktu yang sangat singkat, para klien bisa mengalami perasaan-perasaannya sendiri secara intensitas melalui sejumlah latihan Gestalt. Sekian pembahasan mengenai terapi Gestalt dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Bye-bye.